ada sih orang perutnya lengket? Lengket gimana maksudnya? Itu loh dok, sindrom yang Asherman gitu dok. Oh, perlengketan rahim. Iya itu dok. Oh, ya udah yuk kita bahas deh. Hai Smart Moms Indonesia, welcome back to Dr. Niko Channel. Nah, kali ini kita akan bahas tentang sindroma Asherman atau perlengketan rahim. Sindroma Asherman adalah sindrom di mana terjadi perlengketan dinding depan dan dinding belakang rahim. Sehingga pada kasus ini rongga rahim tertutup. Nah, kalau udah tertutup begini, sperma ataupun sel telur tidak bisa bertemu. Penyebab dari Asherman syndrome ini ada beberapa hal. Yang pertama bisa karena adanya operasi tertentu pada rahim. Contohnya seperti kuret ataupun operasi miom submukosa yang terjadi di dalam rongga rahim. Kemudian yang kedua bisa karena infeksi. Nah, infeksi ini juga bisa bikin perlengketan. Salah satu yang paling sering untuk bikin perlengketan dinding rahim adalah tuberkulosis ekstrapulmonal atau tuberkulosis yang tumbuhnya di luar paru-paru, salah satunya di dalam rahim. Selain itu, sindrom Asherman ini juga bisa terjadi pada pasien-pasien kanker, di mana pada pasien ini pernah dilakukan radioterapi, sehingga bisa saja menyebabkan perlengketan dari dinding dalam rahim ataupun pada serviks. Contohnya seperti kasus-kasus kanker serviks. Pada kasus sindrom Asherman ini biasanya terjadi gangguan haid. Bisa haidnya sangat sedikit atau bahkan tidak ada haid sama sekali. Selain itu juga bisa terjadi kram pada perut yang disebabkan karena haid yang terhambat pengeluarannya. Tetapi pada kasus-kasus tertentu bisa saja terjadi perdarahan rahim yang tidak normal. Kadang-kadang sudah berhenti nih siklus haidnya, kemudian tiba-tiba 1 minggu kemudian terjadi haid kembali ataupun flek-flek atau bercak-bercak darah saja. Nah, pada kasus Asherman syndrome ini karena terjadi perlengketan dinding depan dan dinding belakang rahim, maka sperma pun tidak bisa memasuki rahim dan tidak bisa masuk hingga tuba atau saluran telur. Hal ini tentu saja bisa saja menyebabkan ketidaksuburan atau kemandulan. Tetapi jangan khawatir ya, Asherman syndrome ini bisa saja diterapi atau dilakukan operasi untuk membuka perlengketannya. Apabila terjadi sinekia atau perlengketan yang sifatnya parsial atau sebagian saja, bisa saja terjadi kehamilan. Tetapi kehamilan ini bisa saja menyebabkan keguguran karena rongga rahim yang terbuka menjadi lebih kecil space-nya, sehingga rongga yang kecil ini menyebabkan si janin sulit berkembang dan akhirnya menyebabkan keguguran. Terus kalau ada Asherman syndrome ini gimana sih cara mengetahuinya? Cara mengetahuinya bisa melalui beberapa pemeriksaan. Misalnya dengan USG. Dari USG bisa saja terjadi penipisan dinding rahim. Meskipun sudah memasuki pertengahan siklus dan terjadi perkembangan sel telur, tetapi dinding rahim tetap saja tidak mau menebal. Apabila dengan USG ini masih sulit untuk dideteksi, maka bisa dilakukan pemeriksaan MRI. Pemeriksaan lain yang bisa dilakukan adalah dengan hysteroscopy diagnosis. Dengan hysteroscopy diagnosis ini, apabila ditemukan Asherman syndrome, bisa saja langsung dilakukan terapi untuk membuka rongga rahim yang melengket tadi dengan hysteroscopy operatif. Kemudian setelah itu akan dipasang kateter intrauterin untuk mencegah terjadinya perlengketan ulang. Nah, pada saat dilakukan pemasangan kateter intrauterin ini selama beberapa hari juga bisa diberikan antibiotik dan hormonal terapi seperti estrogen untuk mempercepat pertumbuhan dinding dalam rahim dan mencegah terjadinya infeksi selama pemasangan kateter tersebut. Nah, setelah dilakukan pelepasan kateter tadi, bisa tuh dilakukan kembali pemeriksaan lain yang dinamakan dengan HSG atau hysterosalpingografi untuk memastikan tidak ada lagi perlengketan ulang dan kontras sudah bisa mengisi tuba atau saluran telur, sehingga dipastikan juga tidak ada penyumbatan di saluran telur tersebut. Nah, kalau sudah tidak ada begini, Smart Moms dan Smart Dads juga bisa melakukan promil kembali. Jadi nggak usah khawatir ya, dengan adanya Asherman syndrome masih bisa diterapi kok dan masih ada harapan untuk hamil kembali. Jadi Smart Moms dan Smart Dads hanya perlu melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ke dokter yang memang kompeten untuk menterapi Asherman syndrome ini. Jadi gitu deh, ada Smart Moms, nggak perlu khawatir ya. Kalau Smart Moms masih punya pertanyaan lain, boleh nih tulis di kolom komentar di bawah atau kunjungi Instagram saya di Nicholas_SPOG. Dan ingat-ingat untuk like, subscribe, dan share video ini supaya saya tetap bisa menjawab pertanyaan Smart Moms se-Indonesia.